Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara tercinta, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini channel Strong Story akan membahas sebuah film Korea yang berjudul The Chaser atau Pengejaran. Film ini bercerita tentang pengejaran kepada seorang psikopat yang berbuat jahat kepada para wanita bookingannya. Mampukah pemeran utamanya itu Pak Jung Ho mengungkap kasus itu? Dengan tarik nafas perlahan dan selalu berdoa, marilah kita simak kisah serunya. Suatu malam terlihat seorang pria sedang menyebar stiker-stiker pengumuman atau promosi atas barang-barang produknya. Kemudian dia naik ke ruangan dan terlihat seorang pria, dialah Jung Ho, bos mucikari mantan detektif ternama. Di ruang itu Jung Ho terlihat sedang sebel dan marah karena hilangnya gadis-gadis miliknya. Di sini Jung Ho begitu giat dalam promosi untuk mendapatkan income atau pendapatan yang besar. Kemudian malam itu dia mendapat order dan dikirim wanita yang bernama Sang Hee ke tempat tujuan. Sesampai di sana terdapat perseteruan. Kemudian datanglah Yun Ho dengan mode protect dan security. Setelah itu Yung Ho mengajak wanita ini pergi. Di sana Yung Ho bercerita bahwa mobilnya ditemukan di distrik Mangwon. Namun wanita ini tak percaya pada Yung Ho dan dia kabur. Kemudian dia mendapat telepon bahwa beberapa order ditolak pelanggan. Kemudian dia hendak telepon Mi Jin, seorang wanita cantik pekerja kupu-kupu. Di sebuah apartemen terlihat seorang wanita sedang sakit yang dirawat oleh anaknya dan dialah Mi Jin. Kemudian masuk telepon dari Yung Ho memintanya bekerja. Mi Jin sempat menolak, namun Yung Ho memaksanya dan dia bergegas pergi untuk melayani tamu. Saat Mi Jin pergi, Yung Ho mendapati penelpon atau tamunya adalah orang yang menyebabkan gadis-gadisnya menghilang. Segera Yung Ho telepon Mi Jin agar mengingat alamat dan kirim SMS saat pura-pura ke kamar mandi. Berpindah ke Mi Jin, dia sedang bersama pria itu masuk ke sebuah rumah yang cukup besar. Di awal ini, Mi Jin nampak curiga atas besarnya rumah dan gerak-geriknya. Sesampai di rumah itu, Mi Jin sesuai rencana, dia minta izin ke kamar mandi untuk kirim SMS alamatnya. Namun tak disangka, tempat itu tak ada sinyal. Beberapa kali SMS dicoba, tetap gagal. Kemudian Mi Jin menemukan tanda-tanda mencurigakan. Mi Jin berusaha tenang, dia pura-pura ingin ke mobil dan tak disangka rumah itu terkunci. Dan Mi Jin pun ditangkap oleh pria itu yang ternyata dia adalah psikopat. Sempat berkali-kali pria itu hendak melukainya, namun gagal. Di jalanan, Yung Ho menghubungi sahabatnya, sang kepala detektif. Dia adalah Gilwo. Namun saat itu, Gilwo ada tugas pengamanan penting, yaitu wali kota Seoul yang juga ramai karena kasus pelemparan kotoran. Sehingga Gilwo tak bisa membantunya. Berpindah ke pria psikopat, nampak seseorang membunyikan lonceng rumahnya. Mereka mencari Tuan Pak. Kemudian pria ini meminta sepasang suami istri itu masuk dan tiba-tiba dua orang ini diserangnya. Kemudian pria ini pergi hendak membuang mobil untuk menghilangkan jejak. Saat di jalan tiba-tiba Yung Ho tak sengaja menabraknya. Yung Ho yang ingin bertanggung jawab, dia meminta nomor HP agar bisa berkomunikasi di kemudian hari. Pria ini menolaknya, namun Yung Ho yang curiga bersikeras memintanya. Tak lama kemudian Yung Ho menelpon nomor 4885 yang dicurigainya. Dan ternyata benar, pria ini pemiliknya. Saat dia tahu posisi terjepit, pria ini kabur dan dengan skill dan speed tinggi, Yung Ho mengejar dan didapatnya. Saat Yung Ho akan pergi, terlihat dua polisi mendekat. Yung Ho sempat beralasan dia adalah polisi. Karena tak bisa menunjukkan identitas, dia pun dibawa ke kantor polisi bersama si pria psikopat yang bernama Yong Min. Di sana dia diinterogasi oleh polisi atas kepemilikan mobil. Namun Jong Min menjawab lupa. Dari sinilah kecurigaan para polisi itu. Saat para polisi menanyakan tentang gadis-gadis itu, dengan santai Yong Min menjawab bahwa dia membunuhnya. Sampai di sini masih teka-teki kenapa dia dengan mudah mengakuinya.
Berpindah di tempat lain, Gilwo yang sedang membawa tersangka mendapat telepon bahwa ada yang mengaku atas pembunuhan di distrik Mangwon. Sampai di kantor polisi, Gilwo hendak membawa Jongmin, namun polisi di kantor itu melarangnya dan terjadi keributan. Tak lama berselang, datanglah kepala polisi melerainya. Kemudian dia perintahkan agar membawa Jongmin. Saat ini kasus pelemparan kotoran sangat mencoreng citra polisi. Dan dengan terungkapnya kasus pembunuhan itu akan mendongkrak citra polisi Korea dengan mudah. Jungho saat ini diwajibkan melapor ke kantor. Karena telah memukuli Jongmin. Kemudian Jungho memeriksa isi mobil Jongmin. Ditemukannya kunci rumah dan alamat asli pemilik mobil. Saat di mobil tahanan, Jongmin menceritakan apa yang dilakukan pada para gadis-gadis itu. Dia juga bilang Mi-jin mungkin masih hidup. Segera Gilwo telepon Jungho bahwa korban-korban itu diletakkan di Anyang City. Namun Jungho tak percaya dan tutup telepon. Berlanjut ke Jungho, dia panggil anak buahnya dan disuruh mencari rumah sesuai alamat. Dan dengan sekepok kunci yang ditemukannya, serta rumah itu yang tidak ada sinyal di dalamnya. Di kantor polisi, Jungho dan Jongmin diinterogasi. Jongmin menceritakan apa yang dilakukan, namun napak dia tak jujur. Saat Jungho diinterogasi, komandan polisi ingin menemuinya. Dan proses penahanan ini harus mendapat persetujuan jaksa dalam 12 jam. Jika tidak, maka tahanan akan dilepaskan. Dari situ, para polisi bekerja keras mendapatkan bukti-bukti. Kemudian mereka pergi ke rumah Mi-jin. Terlihat anaknya ketakutan. Para polisi mencari sampel DNA Mi-jin. Setelah selesai, satu polisi memberi kartu nama dan mereka pun pergi. Malam itu, Jungho ajak anak Mi-jin makan. Selanjutnya, dibawanya anak itu ikut serta dengan Jungho karena tak punya sanak saudara. Anak Mi-jin terus menanyakan di mana ibunya pada Jungho. Di kantor polisi, komandannya meminta agar kasus itu segera diatasi agar kasus wali kota bisa tertutup. Pergi ke rumah kakaknya Jongmin, namun dia tak mendapatkan apa-apa. Jungho pun pergi dengan anak Mi-jin. Kembali ke kantor polisi, komandannya langsung menginterogasi Jongmin, namun terlihat dia keras kepala. Setelah berdiskusi, disimpulkan para korban itu dikuburkan di sebuah gunung. Saat pencarian itu tak ditemukan jejak apapun oleh para polisi. Jungho terus mencari jejak Jongmin ke tempat-tempat yang mungkin disinggahinya, dan Jongmin dengan sabar merawat anak Mi-jin. Jungho juga mencari daftar pelanggan Jongmin dan didapat informasi Jongmin tak bisa berdirikan barang vitalnya, dan juga meneror gadis itu dengan foto-foto aneh nan seram. Saat itu anak Mi-jin menangis saat mendengar kemungkinan Mi-jin tewas. Tak lama berselang, anak buah Jungho menemukan kunci yang cocok dengan salah satu rumah. Dia segera telepon Sungho. Kemudian saat dicek, ruangan itu salah karena masih ada sinyal HP. Saat Jungho hendak pergi, tiba-tiba seseorang mencurigakan berlari. Segera Jungho dan si Dungu anak buahnya mengejar. Setelah tertangkap dan diinterogasi, dia adalah kawan satu sel dan didapat informasi Jongmin pergi dengan perkakas pertukangan. Didapat pula gambar petunjuk. Setelah Jungho pergi, dia kaget melihat anak Mi-jin tak ada. Jungho berlari mencari-cari. Ditemukannya anak ini terjatuh. Kemudian Jungho membawa anaknya ke rumah sakit. Kembali ke kantor polisi, di sana didatangkan seorang psikolog senior dan Jongmin diinterogasi dengan baik. Saat Jongmin ditanya berkali-kali bahwa dia impoten, nampak Jongmin marah dan tak nyaman. Saat hal itu terus ditanyakan, tiba-tiba Jongmin menyerang bapak itu dan sang komandan memberi aplaus karena terlihat jelas motifnya. Segera komandan memerintahkan dengan segala cara agar jam 12 menemukan barang bukti apapun. Jungho yang sudah gabut parah segera pergi ke Jongmin. Dia interogasi dengan caranya sendiri. Setelah selesai, didapat info bahwa letak korban-korban ada di Mangwon 893 strip 1.
Dan nampak semua kekuatan dikerahkan ke Mang Won. Saat Jung Ho memberi saran bahwa lokasi itu salah, terjadi perdebatan keras di antara mereka. Siang itu Jung Min dibawa oleh komandan dan tim bertemu jaksa. Jaksa ini nampak tak ingin menahan Jung Min karena bukti belum ada. Komandan meminta menunggu tes DNA, namun jaksa meminta tetap dibebaskan dan tangkap Jung Ho yang bikin Jung Min bonyok-bonyok di mukanya. Di penggalian nampak Jung Ho dipaksa untuk ditangkap dan dia dibawa pergi. Segera Jung Ho bertindak dengan membuat mobil itu terguling dan Jung Ho pun kabur. Kemudian dia pergi mencari Jung Min. Siang itu nampak Jung Min pergi dengan santai dan dia diikuti oleh detektif cewek yaitu Eung Ho. Berpindah di tempat di mana Mi Jin terluka, terlihat dia masih hidup. Dia berusaha melepaskan tali dan dengan susah payah dia pun berhasil dan pergi. Sesampainya di toko, dia telepon polisi. Namun naas, polisi yang jaga di sana tertidur. Dia juga berusaha telepon Jung Ho, namun Jung Ho yang saat itu sedang berlari tak tahu jika ada telepon masuk kepadanya. Terlihat Jung Ho terus berlari. Detektif terlihat kehilangan jejak dan saat itu Jung Min masuk ke toko kelontongan beli tembakau linting. Setelah selesai bayar, ibu ini membuat saya dongkol dan ampun pokoknya. Dia malah cerita kalau ada wanita yang terluka di dalam dan meminta Jung Min di sana menjaganya. Di adegan ini sungguh bikin enak banget pokoknya. Dan benar saja, ibu penjaga toko Mi Jin diselesaikannya. Segera terdengar suara mobil polisi datang. Jung Ho lari ke sana dan benar saja, wajah-wajah sedih terlihat pada Gilwoo dan detektif. Berpindah ke rumah sakit, Jung Ho menjenguk anak Mi Jin dan di sana dia meminta Si Dong-woo anak buahnya untuk menjaganya. Di kantor polisi nampak keriuhan atas pemeriksaan saksi-saksi ini. Segera Jung Ho mencari petunjuk dan diingatnya gambar di tembok itu adalah gambar di gereja. Jung Ho juga mendapat info bahwa Jung Min bekerja membantu konstruksi perluasan gereja. Dari sinilah Jung Ho mendapat petunjuk dan Jung Min lah pembuat salib itu. Saat Jung Ho mencoba kunci-kunci itu, dia dapat yang cocok dan Jung Ho segera masuk. Saat dia di dalam tiba-tiba Jung Min tepat di depannya. Di dalam rumah terjadi pertempuran yang sangat-sangat hebat. Jung Ho yang memiliki motivasi tinggi berusaha membasminya. Di akhir pertempuran ini, Jung Ho hampir kalah. Dan dengan semangat 45, dia balas serangan itu dengan cepat. Saat Jung Ho hendak menyelesaikannya, datanglah Gilwoo dan kawan-kawan mencegahnya. Kemudian ditemukan belasan jenazah di tempat itu. Diakhiri dengan dekapan tangan Jung Ho pada anak Mi Jin, film pun usai. Menurut saya di film ini kurang penghargaan atau happy ending kepada Jung Ho. Namun film ini tetap apik. Dan film yang sangat-sangat heroik. Film ini mengajarkan kita akan kerja keras dan pantang menyerah. Sekian dari kami dan para kru, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.